Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Afrizal Setiono dari Prodi D3 Teknologi Informasi dari kelas 3A dengan NIM 243307023. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan hasil pengerjaan tugas saya yaitu pada kuis 1 di mata kuliah Sistem Cerdas dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saiful Fajar, SPD GR MKOM. Oke, langsung saja, yaitu kita akan menjelaskan pada nomor 1, yaitu penerapan AI pada sektor di bawah ini, yaitu ada kesehatan, transportasi, militer, dan juga e-commerce. Langsung saja, yang pertama yaitu ada A, kesehatan. Pada yang kesehatan ini, saya menggunakan sistem yaitu pemantauan detak jantung saya secara cerdas pada smartwatch. Nah, di bidang kesehatan ini, kecerdasan buatan atau AI itu biasanya dimanfaatkan di perangkat wearable seperti smartwatch. Yang belum tahu, perangkat wearable itu perangkat yang menempel pada tubuh kita. Nah, selanjutnya, smartwatch ini punya sensor yang bisa mendeteksi aliran darah di pergelangan tangan kita, yang namanya sensor PPG atau foto plethysmography. Nah, data dari sensor itu nanti dianalisis oleh sistem AI untuk mengenali pola detak jantung pengguna. Nah, AI nanti bisa membedakan apakah detak jantungnya itu meningkat karena olahraga, stres, atau bahkan karena ada tanda gangguan kesalahan tertentu. Nah, nanti fungsinya bukan cuma menampilkan angka terus grafik di smartwatch-nya, tapi juga membantu mendeteksi masalah jantung masalah jantung. Terus beberapa smartwatch itu bahkan bisa memberi notifikasi kalau mendeteksi jantungnya gitu kayak ada gangguan atau masalah gitu. Biasanya kayaknya di Apple Watch gitu sudah ada. Selanjutnya di bidang transportasi. Di bidang transportasi ini saya menjelaskan yaitu sistem self-driving car, yaitu kayak mengemudi otomatis, dan sebenarnya ada banyak sistem yang ada di sistem AI itu yang sudah ada di mobil gitu. Tapi yang paling menonjol itu ya ini self-driving car yang diaplikasikan ke mobil Tesla. Mobil ini dilengkapi dengan berbagai sensor, terus kemudian kamera dan juga radar. Nah, yang kemudian itu semua nanti akan mengirimkan datanya ke sistem AI itu. Nah, jadi AI-nya itu bekerja secara real time untuk memahami kondisi di sekitarnya seperti marka jalan, lampu lalu lintas, terus kendaraan lainnya di sekitar mobil itu, terus pejalan kaki, dan dari situ AI itu nanti akan menentukan tindakan terbaik seperti kapan harus berbelok, menyalip, ataupun juga mengerem. Nah, sistem ini nanti didukung oleh teknologi neural network yang terus berjalan dari belajar dari data perjalanan di seluruh dunia. Jadi semakin lama kemampuannya, nanti mobilnya akan semakin akurat dan aman. Sistemnya itu ibaratnya akan tambah pintar begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan di militer ini. Pada militer ini AI itu juga diterapkan pada yaitu sistem pengambilan keputusan atau decision support system atau biasa disingkat dengan DSS. Nah, fungsinya ini nanti yaitu sangat penting sekali, yaitu membantu para komandan dalam mengambil keputusan yang cepat berdasarkan data yang dikumpulkan dari satelit, terus juga drone dan juga radar atau sensor di saat perang nanti. Nah, AI ini sangat menarik juga karena nanti juga menganalisis data untuk mengenali pola pergerakan musuh, kondisi cuaca, kondisi cuaca dan juga resiko di sekitar medan tempur tersebut. Nah, dengan begitu AI ini bisa memberikan rekomendasi seperti jalur serangan paling aman dan juga waktu manuver yang paling efektif saat perang nanti. Nah,
Menariknya AI ini terus belajar dari data yang dikumpulkan sebelumnya. Jadi eh, setiap keputusan itu lama-lama akan tambah akurat dan jadi datanya eh, akan keputusannya lebih baik itu dan datanya juga secara real time. Selanjutnya di e-commerce. Di e-commerce ini saya mengambil yaitu menjelaskan tentang AI chatbot yang diterapkan di beberapa platform e-commerce kayak Shopee atau Tokped dan juga platform lainnya. Nah, ini AI chatbot ini sangat membantu untuk pengguna yang sedang belanja atau tanya-tanya tentang rekomendasi sebuah produk karena fungsinya ini membantu para pengguna dan sangat bagus sekali. Nah, eh, chatbot ini memanfaatkan teknologi yang namanya natural language processing atau pemrosesan bahasa alami dan juga memanfaatkan yang namanya teknologi machine learning untuk juga memahami bahasa manusia. Nah, jadi pas pengguna bertanya sesuatu tentang terkait produk ataupun belanja, chatbot bisa membalas semua jawaban yang sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Nah, bahkan bisa kasih rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja pengguna tadi dan juga pertanyaan saat pengguna tanya tentang belanja tadi. Nah, seiring waktu juga chatbotnya ini semakin pintar karena terus belajar dari percakapan-percakapan sebelumnya. Nah, jadi kesannya itu kayak kita lagi ngobrol sama asisten virtual beneran gitu. Selanjutnya nomor 2 kita akan menjelaskan tentang pohon kecerdasan atau pohon AI. Nah, di pohon AI ini ada 3 bagian utama. Yang pertama ada akar, batang, dan juga cabang-cabangnya. Nah, nanti kita akan menjelaskan satu-satu dari akar, terus kemudian batang, kemudian cabang-cabangnya. Oke, langsung saja. Langsung saja kita jelaskan. Kalian dilihat dari gambar pohon ini itu sebenarnya adalah perumpamaan untuk menjelaskan gimana AI itu berkembang. Nah, dimulai dari akar. Akar itu menggambarkan dasar-dasar ilmu yang menjadi pondasi dari kecerdasan buatan seperti psikologi kognitif, linguistik, filsafat, logika, dan lain-lain. Nah, ini tuh ibaratnya kayak uh, strukturnya lah, mau bangun sebelum dibangunnya sebuah AI gitu. Nah, lanjut di batangnya. Batangnya itu melambangkan AI itu sendiri. AI itu sistem yang meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, setelah dari akar dan batang, dibuatlah yaitu cabang-cabangnya dari AI itu sendiri. Cabangnya itu banyak dimulai dari logika fuzzy, komputasi neural, robotika, pemahaman ucapan, pemrograman otomatis, sistem pakar, dan lain-lain. Dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya. Jadi kesimpulannya bisa dibilang pohon ini itu menggambarkan proses pertumbuhan AI dari teori dan ilmu dasar di akarnya sampai penerapan nyata di berbagai bidang kehidupan melalui cabang-cabangnya gitu. Lanjut nomor 3. Nomor 3 ini menjelaskan seberapa pentingnya representasi pengetahuan pada kecerdasan buatan. Jadi representasi pengetahuan itu intinya tuh gini. Cara untuk menyimpan pengetahuan manusia ke dalam bentuk yang bisa dimengerti dan diolah sama komputernya. Karena sebenarnya komputer itu nggak bisa langsung paham dunia nyata kayak kita. Maksudnya dunia nyata itu kayak dunianya kita sendiri, dunia manusia. Contohnya ini. Manusia tahu kalau air itu kan mengalir, terus api itu kan udah panas, atau kayak roda itu kan bisa menggelinding. Nah,
komputer itu nggak tahu sebelumnya itu data itu dipresentasi di nggak paham sebelumnya itu komputer itu. Dan kan itu kan bahasa manusia ya, jadi komputer itu nggak tahu kalau itu artinya apa gitu, nggak tahu. Jadi sebelumnya itu data itu perlu direpresentasikan dalam bentuk tertentu agar komputer itu paham. Biasa diubah ke bahasa komputer gitu. Nah, representasi pengetahuan ini bisa berupa logika, jaringan semantik, terus frame atau script, dan itu sih kurang lebih. Dengan sistem ini nanti AI atau komputer bisa mengaitkan fakta satu dengan lainnya untuk melakukan penalaran atau pengambilan sebuah keputusannya gitu. Nah, contoh kalau AI itu tahu semua kayak apa ya? Ini burung itu udah bisa terbang dan elang itu adalah apa ya? Hewan atau burung apa ya? Itu bisa. Nah, maka itu AI itu bisa menyimpulkan kalau elang ini bisa terbang gitu. Jadi dikaitkan satu sama lain. Kayak elang itu adalah sebuah burung gitu. Nah, jadi representasi pengetahuan itu yang membuat AI itu bisa berpikir secara logis, bukan apa ya, cuma ngolah data mentahnya aja gitu. Terus nomor 4, kita nomor 4 akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pemrosesan bahasa alami atau biasa disebut NLP. Oke, langsung saja. NLP itu adalah proses bagaimana komputer itu bisa memahami bahasa manusia atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu. Nah, NLP ini penting banget, sangat penting banget karena bahasa manusia itu kompleks dan apa ya, punya banyak konteksnya gitu, nggak satu konteks aja tapi banyak. Nah, umumnya gini, cara kerjanya dimulai dari tahap cara kerjanya NLP gitu. Pertama kita analisis morfologi, yaitu memecah kalimat jadi sebuah kata dan tanda baca supaya bisa dikenali sama sistemnya gitu. Nah, lalu yang kedua lanjut analisis sintaksis. Nah, di analisis sintaksis ini di mana nanti sistem itu menyusun struktur kalimatnya supaya sesuai dengan tata bahasanya. Nah, apabila dua itu sudah terpenuhi, maka lanjut ketiga yaitu tahap semantik, di mana AI itu mencoba memahami arti dari kalimat berdasarkan konteksnya itu. Nah, lalu di tahap analis yang keempat ini ada tahap yang namanya analisis konteks atau discourse, di mana nanti sistem itu akan melihat hubungan antar kalimat supaya maknanya nyambung. Dan terakhir yang kelima yaitu ada analisis pragmatis yang berfokus ke maksud sebenarnya dari kalimat itu. Misal kayak membedakan perintah, pertanyaan, atau kayak apa ya, sarkas atau kata lainnya. Intinya buat membedakan kata-kata itu. Nah, jadi kesimpulannya itu secara keseluruhan NLP ini memungkinkan sistem kayak Google Translate, terus Siri gitu memahami dan merespon bahasa manusia dengan cara yang masuk akal. Jadi dan yang dijelaskan kesimpulan untuk cara kerjanya yaitu pertama ada analisis morfologi, yang kedua ada analisis sintaksis, yang ketiga ada tahap semantik, yang keempat ada analisis konteks atau discourse, yang kelima ada analisis pragmatik. Itu. Selanjutnya pada nomor 5 ini kita akan menjelaskan jenis-jenis library Python untuk TTS atau biasa disebut text to speech yang saya ketahui. Oke. Nah, langsung saja untuk mengubah teks menjadi sebuah suara di Python,
ada beberapa library yang mungkin cukup populer dan pernah saya gunakan juga. Yang pertama ada PYTT SX3. Ini itu library-nya offline ya, nggak online. Jadi bisa langsung dipakai tanpa internet karena dia itu pakai mesin suara bawaan dari sistem operasi kayak Windows dan juga macOS ataupun kayaknya Linux juga bisa. Dan jenis suara yang dipakai itu ya. Yang kedua ada GTTS atau biasa disebut ini Google Text to Speech, yang itu cara kerjanya itu dengan cara mengirim teks ke server Google lalu mengembalikannya hasilnya suaranya dalam bentuk MP3. Jadi nanti saat kita input sebuah teks atau semacamnya, nanti mesin akan memproses lalu akan mengeluarkan output yaitu sebuah file MP3 yang bisa kita setel kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, kelebihannya GTTS ini suaranya yang dihasilkan itu jauh lebih natural dan mendukung banyak bahasa kayak Spanyol atau Perancis, Itali, Thailand, Jepang, Korea, mungkin seluruh di dunia ini, dan bisa di-download di Windows-nya sendiri gitu. Nanti tinggal diubah bahasa regionalnya ke Inggris atau Perancis atau Spanyol atau apapun itu. Nah, yang terakhir ada Cogwi TTS. Ini termasuk paling modern ya, karena ini basisnya itu deep learning dan neural network. Jadi hasil suaranya itu lebih realistis, mirip sama suara manusia asli. Biasanya dipakai buat aplikasi yang butuh kualitas suara tinggi, kayak asisten virtual atau chatbot di aplikasi e-commerce gitu, biasanya pakai yang ini. Dan mungkin kalau belum tahu biasa juga dipakai kayak suara deepfake gitu. Jadi sekian dari saya untuk menjelaskan tugas-tugas dari kuis 1 ini. Untuk penutup, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi di setiap semua poin yang saya jelaskan tadi bisa dilihat kalau AI itu enggak cuma sekedar teori aja. Nah, tapi sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari dan juga di sektor apapun, mulai dari kesehatan, transportasi, militer, sampai layanan digital atau e-commerce. Nah, dan hal-hal seperti representasi pengetahuan, NLP, maupun library pendukung seperti TTS itu, semuanya saling berhubung untuk membentuk sistem AI yang benar-benar cerdas dan adaptif gitu. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang mengenakan atau terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.